sholat hajat untuk kemenangan timnas Indonesia dan kemungkinan apa yang mereka doakan terlahir di sini dan mereka tim Indonesia berhasil juara di Piala AFF U19 ini. Demikian kita. Baik, nobar dilaksanakan di sejumlah tempat. Sampai malam hari ini apakah masih banyak lokasi-lokasi lain yang dipenuhi oleh para supporter? Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes, supporter timnas Indonesia siap-siap kecewa. Lihat Jens Raven, media Vietnam ketakutan level timnas Vietnam dan Thailand dilewati timnas Indonesia. Reaksi Ibu Elber Jardim usai sang anak bawa timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Tetaplah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan kabar terbaru soal Martin Paes yang sampai saat ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes terancam tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sebenarnya, Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI sejak 30 April lalu. Namun, dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Masalahnya, penjaga gawang FC Dallas ini pernah memperkuat timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Hal ini yang selama ini menjadi masalah. PSSI pun masih terus berupaya agar Paes bisa membela timnas Indonesia. Salah satunya dengan menempuh cas pengadilan arbitrase olahraga. Erick Thohir mengatakan, PSSI sampai saat ini belum mendapat jadwal sidang cas menyangkut penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut. Martin Paes kami tunggu di cas, kami tunggu sidangnya, ujar Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 30 Juli 2024. Dia menambahkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan ini sepenuhnya berada di tangan CAS dan FIFA. Maka dari itu, dia meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar terhadap proses yang harus dilalui Martin Paes. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga bukan FIFA. Kita tunggu proses FIFA dengan tim lawyer dan nanti di CAS ada sidangnya, katanya. Berdasarkan keterangan dari Menteri BUMN tersebut, supporter Garuda harus siap-siap kecewa jika Martin Paes batal membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September 2024. Sementara itu, timnas Indonesia bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di atas kertas, sulit bagi Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maka dari itu, pelatih Shin Tae-yong pun sempat menegaskan bahwa timnas Indonesia mengincar posisi ketiga dan keempat. Dengan demikian, maka timnas Indonesia bisa bertarung di putaran kelima untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ketulusan hati Jens Raven, media Vietnam Soha, VN ketakutan level timnas Vietnam dan Thailand dilewati timnas Indonesia. Soha, VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI berjalan sukses dan berdampak jangka panjang. Awalnya, Soha VN menilai proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak akan bertahan lama. Sebab, di awal-awal proyek naturalisasi kembali booming akhir 2022, pemain yang dinaturalisasi adalah pesepak bola yang usianya di atas 28 tahun, yakni Jordi Amat 31 dan Sandy Walsh 29. Namun, setelah itu PSSI memadukan menaturalisasi pemain yang dalam usia matang seperti Tom Haye 29, dengan sejumlah pesepak bola muda yang awalnya diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafael Struijk 21, Ivar Jenner 20 dan Justin Hubner 20. Sekarang atau di awal 2024, sejumlah pesepak bola di bawah 20 tahun segera dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah Jens Raven 18, menyusul Maurice Mohinoke, Dion Marks dan Tim Gepens.
Adanya pemain-pemain baru berkualitas membuat kualitas timnas Indonesia takkan menurun. Kondisi ini yang membuat Soha Fan memberikan perhatian. Melihat air mata Jens Raven, kami perlu mencabut ulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan yang agak tua, PSSI kini lebih bijaksana. Mereka menaturalisasi banyak pemain muda yang diproyeksikan memberi kontribusi bagi timnas Indonesia selama bertahun-tahun, tulis Soha. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand dan Vietnam sebagai kakak di kawasan Asia Tenggara. Namun, tak aneh jika Indonesia segera melampaui Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi puncak, lanjut Soha. Timnas Indonesia tercatat 3 kali beruntun mengalahkan timnas Vietnam senior di 2 ajang berbeda, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk Thailand, timnas Indonesia senior belum sempat bertemu dalam 2 tahun terakhir. Namun, di level kelompok umur, timnas Indonesia mengalahkan Thailand di berbagai ajang. Sebut saja di final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023 dan final Piala AFF U19 2024. Namun, di level kelompok umur, timnas Indonesia mengalahkan Thailand di berbagai ajang. Sebut saja di final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023 dan final Piala AFF U19 2024. Ibu Elber Jardim menyampaikan pesan menyentuh usai timnas Indonesia U19 meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 resmi menjadi juara Piala ASEAN Cup U19 2024 atau AFF U19 2024. Skuad Garuda memenangi juara pertama usai mengalahkan Thailand di babak final dengan skor 1-0 melalui gol Jens Raven di menit ke-17. Laga ini diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin, 29 Juli 2024. Raihan ini merupakan gelar kedua yang didapatkan Indonesia di turnamen AFF U19, setelah sebelumnya anak asuhan Indra Syafri juga berhasil keluar sebagai juara pada edisi tahun 2013. Prestasi ini tentu membuat semua masyarakat Indonesia merasa bangga. Ibunda salah satu pemain timnas Indonesia U19, Welber Jardim, juga menjadi salah satu orang yang membagikan perasaan bangganya. Ibu Welber Jardim, Liliana baru-baru ini membagikan pesan khusus untuk sang putra yang berhasil membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2024. Terima kasih Tuhan. Selamat atas pencapaianmu yang luar biasa anakku, kerja keras selama ini bersama timnas Indonesia telah membuahkan hasil yang luar biasa, tulis Liliana dikutip dari akun Instagram pribadinya. Selain itu, Liliana juga tak lupa memberikan nasihat agar Elber tetap rendah hati dan cepat berpuas diri dengan yang ia capai saat ini. Tetaplah rendah hati dan jangan berpuas diri karena perjalananmu masih panjang dan masih banyak juara yang lain menunggumu, lanjutnya. Sang ibu mengingatkan bahwa perjalanan Welber Jardim masih sangat panjang bersama timnas Garuda. Tetaplah bekerja keras dan semakin semangat ke depannya untuk berlatih, tambah Liliana. Mama sangat bangga samamu kok. Sudah tidak sabar menjemputmu untuk mencium dan memeluk eratmu dan kita berkumpul bersama sekali, pungkasnya. Sementara itu, Welber Jardim merupakan salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil cemerlang di sepanjang turnamen AFF U19 2024. Kendati selama ini berposisi asli sebagai bek sayap, namun Welber Jardim selalu ditempatkan sebagai gelandang tengah oleh Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Timnas Thailand U19 pada final ASEAN U19 Boys Championship 2024 atau Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia U19 jadi juara Piala AFF U19 2024. Gelar ini menggandakan trofi yang didapat Indonesia pada Piala AFF U19 tahun 2013. Saat itu, skuad Garuda Muda raih gelar juara setelah mengalahkan Vietnam lewat drama adu penalti. Sementara, Thailand raih runner-up.
Itu menjadi runner-up untuk kali ketiga yang dua sebelumnya didapatkan pada tahun 2010 dan tahun 2016. Meski demikian, Thailand telah mencatatkan diri sebagai juara sebanyak 5 kali pada tahun 2002, 2009, 2011, 2015, dan 2017. Babak pertama pertandingan dimulai dengan permainan menekan yang ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia U19. Bahkan, Timnas Indonesia U19 mampu menguasai pertandingan pada 10 menit babak pertama. Tekanan demi tekanan yang ditampilkan pemain Timnas Indonesia U19 membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan membuat lini belakang Thailand ekstra hati-hati dalam menjaga. Namun, pemain Indonesia belum bisa memaksimalkan peluang jadi gol. Sementara, pemain Thailand lebih memilih maksimalkan serangan balik yang hingga menit ke-16 belum mampu menggetarkan gawang Indonesia yang dijaga oleh Ikram Al-Ghifari. Timnas Indonesia U19 berhasil pecah telur lewat sepakan Jens Raven pada menit ke-17. Bola sepakan Jens Raven tidak bisa dialoki per Thailand, Kittipong Bunmak, hingga terjadi gol. Pemain bernomor punggung 9 itu berhasil cetak gol setelah mendapat umpan dari Kadek Arel yang sebelumnya memanfaatkan sepak pojok dari Muhammad Kaviatur. Lewat gol Jens Raven, Indonesia pun berhasil unggul 1-0 untuk sementara. Gol dari Jens Raven membuat pemain Thailand bangkit dan lakukan serangan balik untuk menyamakan kedudukan. Hingga menit ke-32, Thailand belum mampu menyetak gol meski tim asuhan Emerson Pereira da Silva itu terus melakukan tekanan demi tekanan. Namun, Tanaut Pochai dan kawan-kawan belum mampu menggetarkan gawang pasukan merah putih. Di sisi lain, pemain Timnas Indonesia U19 tidak mau mengalah dan tetap memberikan tekanan yang cukup membahayakan. Bahkan, Tony Firmansyah berpeluang menggandakan gol jika tendangan bebasnya tidak gagal membobol gawang Thailand pada menit ke-44. Hingga akhir babak pertama tidak ada gol tambahan yang terjadi dan berakhir dengan keunggulan sementara 1-0 untuk Indonesia. Pertandingan babak kedua berjalan lebih sengit, karena kedua tim menunjukkan agresivitas permainan dengan intensitas tinggi. Permainan lebih cepat ditampilkan, karena kedua tim sama-sama ingin menyetak gol, terutama Indonesia yang ingin mengunci kemenangan demi meraih gelar juara di Piala AFF U19 tahun ini. Hal yang sama dilakukan Thailand yang ingin menyamakan kedudukan untuk menjaga asa memenangi laga. Namun, hingga menit ke-80 belum ada gol baru yang tercipta, padahal kedua tim saing serang dan mendapatkan sejumlah peluang. Bahkan, Thailand lebih banyak menyerang dan Indonesia memilih untuk perkuat pertahanan untuk mengalau bola-bola skuad Gajah Perang yang berusaha menerobos lini belakang Alvarez Buffon dan kawan-kawan. Meski serangan terus dilakukan, namun Thailand tetap gagal membobol gawang Indonesia dan babak kedua berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Pada pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menggunakan formasi 3-4-3. Melalui formasi itu, Indra Syafri memasang 3 pemain sebagai trio striker, yaitu Arya Syah Abdul Manan, Jens Raven, dan M. Rizky Afrizal. Pergerakan trio penyerang Timnas Indonesia U19 dibantu oleh 4 pemain, yakni Muhammad Mufli Hidayat, Welber Jardim, Muhammad Kaviatur, dan Doni Tri Pamungkas. Lini belakang dipercayakan Indra Syafri kepada Alvarez Buffon, Kadek Arel, dan Iqbal Gwijangge. Untuk penjaga gawang, Indra Syafri tetap mempercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Sedangkan, pelatih Timnas Thailand U19 Emerson Pereira da Silva menggunakan formasi 3-5-2. Emerson Pereira memasang 2 striker, yaitu Chailan Tanadon Rian dan Tanaut Pochai. Di lini depan, Chailan Tanadon Rian dan Tanaut Pochai dibantu oleh Pikanet Lauhawiwat, Siradanai Posri, Tanakrit, Pongsakon Sangkasopha, Piawat Petra, Chailan Tanadon Rian, dan Tanaut Pochai. Di lini pertahanan, Emerson Pereira memasang Pakawat Taingo Akson, Singhamarasa, dan Jetsap Hatwan Tanom. Untuk penjaga gawang, Emerson Pereira menurunkan Kittipong Bunmak. Indra Syafri minta doa dan dukungan masyarakat. Duel Timnas Indonesia U19 lawan Timnas Thailand U19 di final Piala AFF U19 2023 disiarkan secara langsung di SCTV dan live streaming di video.com pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.